Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita hari ini untuk belajar tema 2, subtema 1. Pada muatan kali ini kita akan membahas tentang PPKN. Ya, seperti di sini sudah ada di halaman 9, coba buka di buku cetaknya. Di sini kita akan belajar tentang apa yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini sudah pernah dibahas waktu kalian kelas 3, apa itu hak dan apa itu kewajiban, ya. Nah, seperti yang kamu tahu, hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima. Siapa yang terima? Dirimu, kamu sendiri. Dan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban ini tidak boleh saling terpisah. Mereka harus selalu baku bawa, nak, ya. Ibaratnya hak ini adalah kepalanya, kewajiban ini adalah badannya, ya. Jadi kemana kewajiban ada, pasti di situ ada hakmu. Di mana ada hak, pasti ada kewajiban. Karena apa? Kalau kamu syarat untuk mendapatkan hak ini adalah kamu harus laksanakan kewajibanmu, ya. Jadi kalau kewajiban sudah dilaksanakan, saatnya kamu menerima hak. Jadi hak tidak boleh didahulukan. Yang pertama itu adalah kewajiban. Kewajiban yang perlu didahulukan paling pertama, ya. Kemudian dari kewajiban barulah muncul yang namanya hak. Hak di sini adalah sesuatu yang harus kamu terima, ya. Entahkah itu hadiah, entahkah itu upah, ataukah entah itu adalah waktu istirahat. Ini namanya hak kamu, karena kamu sudah menjalankan tugas. Kewajiban ini sama dengan tugas, dan hak ini hampir sama dengan hadiahnya. Hadiah apa yang kamu terima setelah kamu melaksanakan tugasmu? Contoh, kamu belajar dengan giat. Kewajibanmu sebagai seorang siswa, kamu belajar dengan giat. Kewajiban, kamu belajar dengan tekun, kamu harus belajar, kamu harus pergi sekolah untuk menuntut ilmu. Haknya apa setelah saya dapat itu, mem? Ya hakmu, itu hakmu minta dididik, minta diarahkan, ya. Itu hak kamu, mendapat ilmu yang pertama. Nggak mungkin orang pergi sekolah untuk bermain, ya nak. Pasti kita pergi ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Itu hakmu, karena saya mau pintar. Dengan apa saya pintar? Yaitu laksanakan kewajiban ini. Kewajiban saya sebagai siswa apa? Belajar dengan tekun dan rajin, ya. Nah, hak dan kewajiban ini saling satu menyatu, kesatuan, ya, satu kesatuan. Hilang satu, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada orang mau bekerja, jadi kalau kewajiban terus-terus yang dilakukan, orang akan merasa kelelahan. Tetapi kalau hak terus yang dilakukan, orang merasa keenakan. Tidak ada yang dia lakukan, mau dapat yang bagusnya terus. Kewajiban, bekerja sebaik-baiknya, tapi tidak ada yang didapat hak. Contoh kewajiban yang lebih kecil lagi. Jika kalian di rumah, ya, melihat ibu lagi susah, lagi sibuk di dapur, kewajibanmu sebagai kakak, lihat adik yang nangis, yaitu menjaganya, menghibur adik yang menangis. Hak apa kamu yang dapat setelah itu? Yaitu hak kasih sayang. Setelah itu, setelah mama selesai bekerja, kamu bisa mendapatkan, kamu juga bisa kembali diperhatikan sama mama, karena kamu akan mendapat apresiasi dari mama sudah membantu dia, ya. Selain itu, mem, mau cuma dikasih selamat, wah selamat ya, terima kasih, tidak. Kasih sayang ada juga. Setelah itu mungkin mama akan memasakkan masakan kesukaan buat kamu. Nah, itu kan sudah semacam hak kamu, karena kamu mau makan, ya. Nah, di sini hak kewajiban tidak asal dikerja. Jangan sampai ada yang melaksanakan kewajiban atau tugasnya asal kerja, ya. Seperti contoh mem kasih tugas, dikasih tugas asal diselesaikan, asal dijawab, meskipun soal dengan jawaban berbeda jauh. Soal tanya apa itu hak, dia jawabnya tentang kewajiban. Itu bukan seperti itu. Itu namanya asal kerja.
kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu garis bawah, tanggung jawab. Apa tanggung jawab, Mem? Tanggung jawab itu kesadaranmu melaksanakan suatu tugas. Jadi kalau kamu rasa tugas itu yang kamu laksanakan harus saya kerjakan tepat waktu, kerjakan tepat waktu. Jangan diundur-undur, jangan dibawa santai. Kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikan sekarang. Ya, itu namanya tanggung jawab. Nah, di sini, di buku kalian, kita akan mengamati seorang anak sedang menyiram bunga. Air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan air untuk minum? Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa mendapatkan minum? Pertama, kehausan. Tubuh kita akan dehidrasi, kekeringan. Nah, tubuhmu akan kekurangan air. Semua makhluk hidup bertahan jika mendapatkan air. Jadi bukan cuma makan saja. Jangan berpikir saya ini tubuhku hanya butuh makan, makin banyak saya makan makin banyak energi. Tetapi biar makan, tapi kalau pas mau minum tidak ada air minumnya. Kalian keselak, apa yang kita lakukan? Pasti ambil air minum. Masa kita mau makan pedes-pedes tidak usah minum air atau makan sudah kenyang, langsung pergi saja jalan-jalan, langsung keluar main, pergi bermain, lupa minum. Ingat, tubuh juga perlu yang namanya air putih, air bersih. Dengan minum air, ya, kita bisa menambah tenaga dalam tubuh kita. Jadi kita tidak akan merasa lemas, ya. Jangan menganggap enteng air, nak, ya. Kalau sudah makan, mama suruh minum air banyak-banyak, diminum. Karena itu untuk tubuhmu supaya tidak kehausan, tidak kering, ya, tidak dehidrasi. Jika tubuh dehidrasi, kita akan merasa lemas. Ya, bagaimana caranya supaya tidak dehidrasi, Mem? Minum air putih sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, air bukan yang dingin-dingin, ya, tapi air yang hangat supaya baik untuk tubuhmu. Jangan karena panas, Mem, mau minum air dingin. Yang ada hanya mengundang penyakit, bukan memanggil. Itu sama kamu menelpon penyakit, ayo datang ke tubuhku. Tetapi kalau kamu minum air hangat, itu akan memperbaiki tubuhmu, ya. Nah, semua makhluk, amati lingkungan sekitarmu. Dari mana kamu mendapatkan air? Nah, kira-kira ini air berasal dari mana, ya? Dari langit? Dari pohon? Dari tembok kah? Dari lantai kah? Dari mana kira-kira? Coba pikirkan, carikan saya jawabannya nih. Dari mana kamu mendapat air? Apakah air akan dikasih melalui, apakah air ini muncul melalui celah-celah tembok kita? Ya, jadi kira-kira pikirkan, air ini yang ada di rumahku dari mana asalnya, ya? Dari galon, Mem. Bukan galon. Ya, itu bukan. Airnya berasal dari ledeng, Mem. Iya, saya tahu itu ledeng, nak. Tetapi ledengnya dari mana ambil air? Ya, coba pikirkan, coba yuk kita cari tahu. Air itu dari mana sih asalnya? Tanya orang tua, coba ya. Nah, sebutkan manfaat air. Saya rasa manfaat air sudah banyak yang tahu, ya. Untuk kehidupan sehari-hari, selain makan, mandi, minum, dan untuk menyiram dan mencuci, dan banyak lagi kegunaan air. Ya, kita masuk ke bagian selanjutnya, berdiskusi. Perbedaan hak dan kewajiban. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi apa itu hak dan kewajiban. Air penting bagi kehidupan. Berbagai kegiatan manusia memerlukan air bersih. Setiap warga memiliki hak untuk mendapat air bersih. Namun juga memiliki kewajiban, tugas menjaga dan melestarikan sumber air bersih. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, persediaan air pasti akan berkurang. Tahukah kamu pengertian hak dan kewajiban? Tadi Mem sudah jelaskan. Apa saja hak-hak yang kamu miliki? Cari tahu hak-hakmu apa.
Ini yang mem stabilo yang mem kasih warna, tolong di garis bawah di buku cetakmu supaya mempermudah, dan yang mem garis juga ya. Apa saja kewajiban yang kamu lakukan sebagai anggota masyarakat? Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling keterkaitan dan memiliki peran penting. Hak kewajiban merupakan sesuatu yang mutlak kita miliki dan dilakukan dan penuh tanggung jawab. Itulah hak dan kewajiban. Nah, ini di sini ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah seperti yang sudah saya katakan, tanggung jawab itu adalah kesadaran diri, ya. Kamu harus sadar kalau ini hal yang penting saya selesaikan. Nah, hak merupakan sesuatu yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Hak artinya sesuatu yang benar menjadi. Hak dapat diartikan sesuatu yang benar menjadi milik kita. Sementara kewajiban sesuatu yang wajib harus dilaksanakan setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Ayo perhatikan gambar ini. Ini gambar yang akan nanti kalian jawab ya. Di sini ibu-ibu lagi memasak, bukan lagi mencuci. Wah, embernya sudah penuh, keran harus segera ditutup. Gambar manakah yang menunjukkan hak mendapat air? Gambar manakah yang menunjukkan kewajiban melestarikan sumber air? Nah, yang mana yang perlu yang menunjukkan hak mendapatkan air, dan manakah yang menunjukkan kewajiban melestarikan sumber air? Dari gambar A dan gambar B, mana yang berhak mendapatkan air dan mana yang bagus menjalankan kewajiban untuk melestarikan air? Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini sebutkan 3 contoh hak dan kewajiban terhadap air. Mem minta 3 hak dan 3 kewajiban. Ya, penggunaan air, fokus ke air, ya. Apa hakmu menggunakan air dan apa kewajibanmu menggunakan air? Sebutkan 3 saja. Lihat di gambar A, kemudian ini gambar A dan gambar B. Jawab soalnya di sini berhubungan dengan cerita di atas. Paham? Untuk hak air dengan kewajiban air itu tulis di sini. Tulis di halaman 13. Ini pengertian dan contoh. Di halaman 13. Di sini 3 contoh hak dan kewajiban penggunaan air bersih. Tulis di sini. Contoh hak A, hak air bersih 1, 2, 3. B, kewajiban. Ya, tugas saya 1, 2, 3 ya. Seperti itu ya. Paham ya, Nak? Oke. Kita ke bagian selanjutnya. Nah, di halaman 23 bagian 2, tadi kita membahas tentang air. Saat ini kita akan membahas tentang energi listrik. Berhemat energi listrik. Nah, bagaimana? Ini masih tentang hak dan kewajibanmu. Tadi hak kewajiban menggunakan air. Sekarang hak kewajiban menggunakan energi listrik. Jadi kamu meminta carikan nanti juga sama seperti air, hak dan kewajiban penggunaan listrik. Energi listrik merupakan energi yang banyak digunakan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Betul, tanpa energi listrik, kita manusia tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Banyak hal yang akan terbengkalai, ya. Nah, ini yang di garis bawah yang mem kasih warna ya. Nah, kebutuhan akan energi listrik tidak akan pernah habis. Betul, kita selamanya akan butuh yang namanya energi listrik. Ada orang katanya, kalau nggak ada listrik, aduh rasanya mati. Iya, kita akan mengalami kegelapan. Mau nyolok lampu, mau nyalakan elektronik tidak bisa. Mau bekerja tidak bisa, ya. Itu karena semuanya menggunakan listrik. Mau mencuci, mungkin ada yang mencuci pakai mesin,
aduh nggak akan bisa, jadi pakai tangan. Nah, kembali pakai tangan. Nah, mungkin ada yang ingin makan menggunakan lampu, ya nggak bisa, gelap-gelap terpaksa pakai lilin karena listrik lagi padam. Bisa bayangkan ya, kalau listrik padam pasti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, terbatas ya nak. Nah, sumber energi yang tersedia di alam juga semakin berkurang. Kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan, namun kewajiban untuk menghemat penggunaannya, namun kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Jadi jangan cuma mau haknya, yang enak-enaknya. Kamu punya kewajiban atau tugas untuk menghemat penggunaannya agar energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Kalau ingin energi dalam waktu yang singkat, habiskanlah semua ini sumber daya alam. Tapi kalau ingin kamu rasakan sampai kamu tua, ya, gunakanlah dengan bijak. Penghematan energi listrik dapat dilakukan seperti, tahu ya contohnya, mematikan lampu kalau siang. Terus kalau nonton kalau nonton terus ditinggalkan, mending dimatikan, ya. Nah, di sini penghematan energi listrik dilakukan untuk mengurangi biaya penggunaan energi. Jika kamu sayang orang tuamu nak, terus jangan berpikir ini listrik kita pakai nih semau-maunya kita. Tapi ingat, jika ada alat elektronik tidak dipakai, listrik ruangan yang tidak dipakai terus dinyalakan lampunya, mending dimatikan. Apalagi kalau siang hari Jina ya, apalagi kalau elektroniknya tidak digunakan, matikan. Ingat, itu kalau kamu mematikan energi yang listrik yang berlebihan, listrik yang tidak dipakai, sama artinya kamu sudah membantu orang tuamu. Bantu dalam apa, Mem? Iya, dalam hal mengurangi biaya penggunaan energi. Jadi orang tua tidak akan membayar banyak lagi, tidak akan membayar banyak berlebihan listrik, karena kamu sudah bantu mereka untuk mematikan beberapa energi listrik yang tidak terpakai. Menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Pemanasan global sangat berbahaya nak, karena bisa merusak bumi. Inilah yang membuat cuaca terkadang ekstrim, terkadang berubah-berubah karena adanya pemanasan global. Terus suhu udara itu sangat meningkat kalau pemanasan global. Saat ini kamu pasti kalau keluar, aduh panasnya mam, ini panas sekali mama. Iya, karena terjadinya pemanasan global, terlalu banyak pencemaran yang ada di bumi kita, sehingga pemanasan global terjadi begitu cepat di bumi ya. Perhatikan, gambar di atas merupakan contoh pemanfaatan energi listrik. Diskusikan dengan tidak perlu diskusikan ya. Nah, di sini saya minta kalian langsung tulis kewajibanku dalam menggunakan listrik. Nah, sebelum kewajiban di sini nggak perlu diskusikan karena kita di rumah ya. Nah, perhatikan gambar di atas contoh pemanfaatan energi listrik. Apa akibat dari sikap yang ditunjukkan setiap gambar? Jadi gambar A apa akibatnya, B apa akibatnya. Terus setelah itu yang kamu lakukan adalah apakah kamu sudah melaksanakan hak kewajibanmu dalam menggunakan energi listrik secara bijak? Ya. Nah, terus tuliskan hak dan kewajibanmu tentang pemanfaatan energi. Bagaimana sikapmu dalam pemanfaatan energi itu? Nah, di sini saya akan minta kamu berikan 3 contoh hak penggunaan listrik. Ini ya, energi listrik, dan 3 contoh kewajiban penggunaan energi listrik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa? Langsung jawab di buku cetak supaya mempermudah kalian untuk membacanya ya. Nah, sekian untuk materi di PPKN kali ini. Mem harap kalian bisa paham, tolong dibaca dan
dengarkan dari video meme ini. Oke, sampai jumpa anak-anakku. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.